Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang suami yang bertanggung jawab. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang istri yang cakap, dan kini kita mau membahas tentang suami yang bertanggung jawab. Tentunya ini kita tujukan pada mereka yang akan memasuki jenjang pernikahan, supaya jangan setelah menikah lalu timbul banyak masalah. Masalah tetap ada, tapi kan bisa diminimalisir dengan kalau kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Nah, sebagaimana mencari istri yang cakap itu tidak mudah, saya yakin juga mencari suami yang bertanggung jawab ini pun bukan suatu pekerjaan yang mudah gitu Pak Paul, tetapi tetap perlu. Nah, hal ini bagaimana yang Pak Paul ingin sampaikan? Begini Pak Gunawan, pertama memang kita ini mau menepis pemikiran yang bersifat kayaknya tuh pokoknya menikah itu seperti untungan lah. Kalau dapat pas yang baik kitanya nanti baik pernikahannya, kalau pas dapat yang buruk pasti pernikahan kita juga buruk. Nah, yang kita mau tekankan adalah meskipun kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa mendatang, tapi sebetulnya keberhasilan pernikahan pun ditentukan oleh persiapan yang baik. Salah satu tugas dalam persiapan yang mesti dikerjakan adalah memilih pasangan hidup yang sepadan secara mental dan rohani serta berkarakter baik. Nah, dalam memilih suami mungkin ada satu lagi persyaratan yang mesti diperhatikan, yaitu bertanggung jawab. Nah, jadi ini yang kita coba fokuskan bahwa ada yang bisa kita lakukan dan kita mesti mengerjakan bagian ini sebelum kita memasuki pernikahan. Ya, ketika seseorang bertanggung jawab, itu kan harus bertanggung jawab kepada siapa gitu Pak Boleh? Kan ada instansi atau orang yang kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Nah, ini yang pertama-tama yang penting bertanggung jawab kepada siapa Pak Paul? Oke, jadi kita akan mulai mau membahas cakupan dari bertanggung jawab. Apa sih maksudnya atau sejauh manakah kita bertanggung jawab? Yang pertama adalah kita mesti memilih pasangan hidup atau suami yang mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan. Artinya dia adalah seorang pria yang melihat dirinya dalam kaitannya dengan Tuhan sebagai penguasa dan penebus hidupnya. Ia mesti menyadari bahwa ia bertanggung jawab penuh kepada Tuhan, bahwa ia tidak bebas menentukan apa saja, sebab pada akhirnya ia mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Ia pun mesti melihat dirinya sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan lewat kematian putranya Yesus. Melalui lensa ini, barulah ia dapat menyadari betapa besar kasih Allah kepadanya. Itu sebab segenap hidupnya ia berusaha keras untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Allah yang begitu besar kepadanya. Nah, jadi pada intinya Pak Gunawan, suami yang bertanggung jawab kepada Tuhan akan menjalani hidup takut akan Tuhan dan menjauh dari dosa. Ia pun berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan diri sendiri. Akhirnya hidupnya dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh kepentingan diri sendiri. Nah, sekali lagi itu sebab carilah suami yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau orang ini adalah orang yang tidak bebas menentukan pilihannya misalnya, ini kan sulit dijadikan suami, Pak Bang. Betul, memang masih ada orang dalam kelompok masyarakat tertentu yang tidak mempunyai kebebasan untuk memilih suami sebab pilihan itu sudah dijatuhkan oleh misalkan orang tuanya. Nah, dalam kondisi seperti itu saya kira tidak ada lagi pilihan dan dia harus menerimanya gitu. Tapi mudah-mudahan para pendengar kita tidak masuk dalam kategori tersebut dan
mempunyai kebebasan untuk memilih. Nah, saya ini mau semua memperhatikan faktor yang penting ini, yaitu carilah pria yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Iya, itu ciri-cirinya apa saja Pak Boleh? Supaya kita bisa mudah mengenali, oh ini orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan, oh ini enggak, gitu. Itu gimana Pak Boleh? Nah, saya akan berikan ciri-ciri orang yang sebaliknya ya, yang memang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Orang atau laki-laki yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak peduli, apalagi takut akan Tuhan. Jadi dia mau berbuat apa, dia itu tidak memikirkan apakah ini dosa, apakah nanti Tuhan senang, apakah nanti Tuhan menghukumnya, ya tidak. Jadi ya dia nggak peduli, dan memang ya udah pasti nggak takut kepada Tuhan. Terus laki-laki yang juga tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, dia akan menentukan segalanya dari kepentingan dan pemikirannya sendiri. Jadi kalau buat dia ini baik, memenuhi kepentingannya, yaitu akan dia lakukannya. Atau kalau ini baik menurut pemikirannya, nah apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, dan dia nggak akan pusingkan. Yang penting adalah ini baik buat saya. Nah, jadi inilah ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka kita mau cari yang sebaliknya, yang bertanggung jawab. Yang misalnya dalam pengambilan keputusan, dia akan berdoa. Dia akan meminta kehendak Tuhan. Di waktu dia menghadapi pilihan, melakukan sesuatu dengan cepat, tapi dia tahu ini akan menyerempet dosa, atau melakukan sesuatu dengan jalan yang lebih lama, tapi dia tahu ini jalan Tuhan, dia akan pilih jalan yang lebih lama. Jadi dengan kata lain, dia menjadi orang yang memang melihat bahwa apapun yang dikerjakannya, diperbuatnya dalam hidup ini, dia mesti nanti mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Nah, itu membuat hidupnya menjadi lebih berhati-hati. Ya kalau dilihat dari aktivitasnya sehari-hari sulit ya Pak Boleh? Betul, bisa saja pekerjaannya sama dengan orang lain Pak Gunawan, tapi bisa kita lihat memang terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, kita mau mencari pasangan hidup atau suami yang selalu melibatkan Tuhan, mau mencari kehendak Tuhan, enggak gegabah sesuai dengan kehendak atau kata hati langsung pokoknya bertindak. Tidak. Jadi kita mau cari yang akan berkata, yuk kita berdoa dulu, yuk kita tunggu kehendak Tuhan, mungkin ini bukan jalan Tuhan. Nah, suami seperti itulah yang kita mau cari. Ya, di dalam pembicaraan pada waktu pacaran dan sebagainya itu bisa nampak ya Pak Boleh? Bisa Pak Gunawan. Sebab dia juga misalnya di dalam masa berpacaran enggak langsung berkata, kamu pasti kehendak Tuhan buat saya pasti menikah dengan kamu. Justru dia akan mengajak kita untuk berdoa bersama, menjalani relasi ini dan mencari kehendak Tuhan. Sebab dia juga nggak bisa memastikan ya bahwa kita adalah pasangan yang Tuhan sediakan untuk dia. Nah, jadi mentalitas seperti ini dan sikap rohani seperti ini yang kita mau cari. Ya, selain bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada siapa lagi Pak? Yang kedua adalah bertanggung jawab kepada sesama. Jadi pilihlah suami yang melihat dirinya dalam kaitannya dengan sesama, dengan komunitas di mana dia berada. Seseorang yang hidup di dalam komunitas, ya, misalnya dalam gerejanya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, akan mempertimbangkan dampak perbuatannya pada orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa orang mengawasinya, orang menuntut pertanggungjawabannya, dan orang mempunyai pengharapan tertentu padanya. Nah, semua ini membuatnya berhati-hati, sekaligus sadar akan kepentingan orang, sehingga dalam mengambil keputusan, ia akan mempertimbangkan faktor, perasaan, dan kepentingan orang. Nah, sebaliknya, Pak Gunawan, laki-laki yang melihat dirinya independen dari orang, terlepas dari orang. Nah, laki-laki seperti ini cenderung memutuskan apapun sesuai kata hati tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Sekilas, lelaki seperti ini tampaknya berani ya. Dan mungkin banyak wanita yang terkesan dengan sikap berani seperti ini. Padahal ia bukannya berani, melainkan tidak peduli.
Nah, lelaki yang tidak peduli sama sekali dengan penilaian orang dan tidak merasa harus bertanggung jawab kepada siapapun, besar kemungkinan akan menjadi suami yang terlalu bebas. Ia tidak mau dikekang oleh siapapun, padahal pernikahan menuntut kesediaannya untuk dibatasi dan dituntut pertanggungjawabannya. Nah, jadi ini kualitas yang penting yang mesti seorang wanita temukan pada calon suaminya. Itu bisa juga diterapkan di dalam bagaimana dia memperlakukan kita, si calon istri ini, Pak, atau memperlakukan orang tua kita gitu, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi kita mau melihat apakah dia orang yang akan mempertimbangkan orang lain. Waktu dia berbuat sesuatu, dia pikirkan nggak bagaimana nanti ini akan mempengaruhi hajat orang, kepentingan orang. Ataukah dia akan berkata, ya pokoknya memang kan ini kan baik, ya udah, orang bagaimana kan itu urusan orang. Nah, sudah tentu saya nggak berkata kita mesti selalu hidup ya sesuai dengan kehendak orang, ya enggak. Kita kadang-kadang harus mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak orang. Ada kalanya kita harus begitu. Tapi kalau hampir dalam setiap pengambilan keputusan, ini orang kok nggak memikirkan dampaknya pada orang. Apakah orang setuju atau tidak setuju? Apakah ini akan membawa perubahan atau pengaruh pada orang atau tidak? Dia nggak pikirkan. Nah, saya agak khawatir Pak Gunawan. Sebab bagi saya ini adalah benih-benih keegoisan. Tinggal tunggu waktu setelah dia menikah dengan kita, ya dia juga begitu. Dia ambil tindakan, dia putuskan sendiri, dia tidak memikirkan dampaknya pada kita. Nah, Pak Gunawan dan saya pasti sudah sering melihat kasus-kasus seperti ini. Ada laki-laki yang menggadaikan rumahnya tanpa memberitahu istrinya, yang memakai uang tabungan anaknya untuk sekolah, untuk kepentingannya, padahal ini nanti semuanya habis. Nah, dan ini bisa terjadi bukan sekali tapi berkali-kali. Itu sudah menjadi sifat dasar dari orang itu atau hanya sesaat aja gitu loh, boleh? Memang ada yang misalnya ya sesaat orang ini bisa khilaf, ya saya ini mengerti. Yang kita mau hindari adalah orang yang memang mempunyai pola hidup seperti ini, Pak Gunawan. Jadi mungkin pada masa berpacaran kita belum bisa melihat hal-hal besar yang dia lakukan yang memberi pengaruh buruk pada orang lain. Belum ya, karena dia masih muda juga. Namun kita mesti bisa mulai ya memperhatikan pola-pola pemikirannya dalam pengambilan keputusan. Dia pikirkan nggak orang lain. Dia melihat nggak bahwa tindakannya itu akan memberi dampak pada orang. Nah, waktu kita ingatkan, dia tanggap nggak? Kadang-kadang orang lupa. Ya udah nggak apa-apa, kita ingatkan. Kamu harus pikirkan dong. Bukankah ini akan terpengaruh? Bukankah orang ini akan dirugikan atau apa? Nah, kalau kita sudah ingatkan, tapi kok dia tetap aja jalan terus, tidak peduli, ya sebodoh, orang nanti gimana, ya sebodoh. Yang penting kan kita jalankan apa yang kita lakukan, dan ini memang untuk kepentingan kita, nggak peduli itu akan merugikan orang. Nah, kalau kita mulai melihat tanda-tanda seperti ini, saya sih minta untuk berhati-hati. Iya, kalau dia sudah bekerja, kita juga bisa melihat bagaimana hubungan dia dengan atasan atau dengan rekan kerjanya, Pak, boleh? Betul, apakah dia memang memikirkan mereka, apakah dia juga akan memperjuangkan sesuatu demi kepentingan bersama, ataukah dia hanya memperjuangkan sesuatu jika ini akan memenuhi kepentingannya sendiri. Nah, hal-hal seperti ini nih yang kita mau lihat, Pak Gunawan. Iya. Selain itu, dia masih harus bertanggung jawab lagi kepada siapa, Pak? Nah, yang berikut adalah bertanggung jawab atas diri sendiri. Jadi, pilihlah suami yang sudah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan bersedia memikul tanggung jawab atas keputusan dan perbuatannya. Suami seperti ini tidak harus kaya, tapi setidaknya ia tidak bergantung pada orang, biasanya orang tuanya, untuk mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya, hindarilah pria yang untuk hidup sendiri saja harus bergantung pada orang, misalkan orang tuanya,
Nah, jika ini hanya bersifat sementara, kita tentu dapat memakluminya. Ya, kita tahu orang nggak selalu bisa mempunyai penghasilan yang tetap. Tapi jika ini merupakan pola hidupnya, jauhilah. Besar kemungkinan setelah menikah ia akan bersandar pada kita, istri, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, saya sudah melihat kasus-kasus seperti ini, Pak Gunawan. Jadi akhirnya ya dia kerjanya serabutan, tapi ya mau hidup enak, karena dulu ya sebelum menikah disokong oleh orang tuanya, meskipun dia sendiri nggak menghasilkan uang sebanyak itu, tapi setelah menikah ya dia nggak menyadari atau nggak mau tahu bahwa penghasilannya itu jauh dari cukup untuk menghidupi keluarga, juga nggak bisa, namun tetap mau mempertahankan tingkat kehidupan yang setinggi itu. Nah, siapa yang akhirnya harus kalang kabut kerja? Si istri, Pak Gunawan. Jadi ya saya meminta kepada para wanita, ya sebelum memilih atau memutuskan untuk menikah, coba lihat apakah calon suami adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Iya. Seringkali memang itu dilatar belakangi oleh pengalaman masa kecilnya atau pendidikan di tengah keluarganya, Pak Bos, sehingga dia bisa bertindak seperti itu. Biasanya iya, karena ada orang tua yang nggak terlalu memang ya mengharuskan anak untuk berjuang, ya nggak apa-apa lah, pokoknya nanti kami bantu. Nah, masalahnya adalah setelah menikah orang tua ya anggap ya kamu sudah harus independen sekarang, cukupi sendiri, tapi dia nggak bisa. Nah, siapa yang akhirnya dia tuntut untuk bantu? Ya istrinya. Nah, orang-orang ini belum tentu orang-orang yang berperangai buruk, misalnya bermain judi lah atau apa, mungkin enggak, orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi akhirnya ya orang-orang ini tidak benar-benar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan menggantungkannya akhirnya pada si istri. Tapi ada orang tua yang memang terus mensubsidi anaknya walaupun sudah menikah. Hanya sayangnya istrinya nggak bisa menerima keadaan itu gitu loh, Pak Bos. Kan nggak enak ada disubsidi terus oleh orang tuanya. Dia nuntut supaya suaminya ini bekerja dan bisa menghidupi keluarganya. Betul, dan permintaan istri yang seperti ini adalah permintaan yang baik, Pak Gunawan. Sudah tentu orang tua boleh kasih kepada anak, boleh menolong anak membuka atau merintis usaha, boleh memberi modal supaya anak bisa ya memulai sesuatu, itu semua baik dan boleh. Tapi nggak boleh orang tua yang menyuplai secara konsisten kebutuhan si anak setelah dia menikah terus menerus. Nah, maka ya dalam hal ini ya penting si calon istri ini atau si wanita ini ya menilai hal ini dengan hati-hati ya. Dan yang berkaitan dengan bertanggung jawab atas diri sendiri adalah ini, Pak Gunawan. Pilihlah suami yang berani mengakui perbuatannya dan tidak mengelak dari tanggung jawabnya. Maksud saya, bila ia berbuat salah, ya udah akui. Bila ia mempunyai andil dalam suatu tindakan, ya udah akui. Nah, jangan memilih suami yang cepat mengelak dari tanggung jawab atau cepat menyalahkan orang atau situasi lah. Nanti setelah menikah, ia pun akan berbuat sama. Ia selalu berkelit dan sukar mengakui perbuatannya. Sebaliknya, ia mudah menyalahkan kita atas segala kesalahan yang terjadi. Ya, ini memang sangat dekat sekali kalau dia sudah tidak bisa bertanggung jawab di dalam hal keuangan finansial seperti itu. Tadi biasanya hal-hal yang seperti ini menyertai juga gitu, Pak Bos. Biasanya begitu, Pak Gunawan. Memang ini jadi satu paket ya. Akhirnya orang ini jadi adalah orang yang nggak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mengharapkan orang lain yang bertanggung jawab atas dirinya. Begitu. Iya, jadi Pak Bos, setelah orang itu yang perlu diperiksa adalah bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri, apa masih ada lagi, Pak? Satu lagi adalah bertanggung jawab atas orang. Ini saya bedakan dari bertanggung jawab kepada orang ya. Ini atas orang lain maksud saya. Jadi maksud saya, pilihlah suami yang bersedia menanggung beban orang. Pernikahan dan keluarga bukanlah tempat bagi orang yang egois. Jadi pilihlah suami yang bukan saja memikirkan kebutuhan orang, tetapi juga berusaha
menolong orang untuk memenuhinya. Setelah menikah, ia akan menjadi kepala keluarga yang memikul tanggung jawab keluarga sepenuhnya. Ia jadinya tidak menghitung-hitung pengeluarannya untuk keluarga atau menuntut istri untuk menanggung beban. Ia sadar dan rela bertanggung jawab semaksimal mungkin atas kebutuhan keluarganya. Nah, sebaliknya, jangan pilih suami yang kecenderungan utamanya adalah melepas tanggung jawab, Pak Gunawan. Cuma memikirkan kebutuhan dan kepentingan pribadinya. Setelah menikah, besar kemungkinan dia akan menuntut istri untuk memikul tanggung jawab keluarga. Nah, siapapun yang menikah dengannya akan susah hati dan letih, sebab ia tidak mau berbagi memikul beban. Ya, jadi bertanggung jawab atas orang lain ini siapa saja sekitar kehidupannya, Pak Bos? Nah, dalam masa berpacaran yang kita mau perhatikan adalah apakah dia itu bersedia dan cepat nggak menolong orang. Apakah dia itu tuh cepat bergerak untuk berbuat sesuatu jikalau orang sedang mempunyai kebutuhan. Nah, ini adalah kualitas yang penting sebab tadi saya sudah singgung dalam pernikahan suami dituntut untuk melepaskan banyak hak dan berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan orang, dalam hal ini misalkan anak dan istrinya. Sebab mungkin Pak Gunawan juga sudah bertemu dengan tipe-tipe pria yang mungkin dia nggak macem-macem, nggak main judi, nggak main perempuan, tapi ya uangnya untuk diri sendiri. Ada yang seperti itu, Pak Gunawan. Dia pegang semuanya untuk kepentingannya. Kalau untuk hobinya dia bisa keluarkan uang, untuk kemauan atau keinginan istrinya nggak bisa atau susah sekali keluar uang. Untuk anak juga susah sekali. Nah, akhirnya istri terpaksa bekerja karena nggak bisa dong bergantung pada suami yang seperti ini. Dia makin senang. Ya udah, lama-lama kebutuhan keluarga yang pikul si istri. Si suami uangnya disimpan terus semuanya. Anak perlu apa, minta sama mama. Dia, oh enggak, papa ada urusan lain, papa perlu untuk bisnis lah, untuk apalah. Nah, jadi tipe-tipe seperti ini nih yang saya berharap para wanita jauhi, jangan dekati. Itu berhubungan dengan kemurahan hati ya Pak Bos. Jadi orang yang tidak bisa murah hati seperti ini sulit sebenarnya menjadi suami yang baik. Betul sekali, dan memang terpulang juga pada keegoisan, Pak Gunawan. Jadi nggak mau bertanggung jawab atas orang. Dikit-dikit pokoknya orang punya urusan, ini bukan urusan saya nggak harus ngapa-ngapain kok, ini bukan tanggung jawab saya. Jadi selalu pokoknya tuh orang lain punya urusan, saya nggak mau ikut campur, nggak mau bantu, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini nih sikap-sikap yang saya kira sangat tidak baik, tidak juga mendukung keluarga. Kalau terhadap keluarganya dia memberikan perhatian, tetapi kepada orang di luar keluarga dia tidak terlalu memberikan perhatian, itu bagaimana Pak Bos? Nah, sudah tentu ini lebih baik daripada kasus yang tadi saya angkat ya. Namun ya sebaiknya kita dorong ya pasangan kita, kalau dia memikirkan keluarga, kita puji dia, kita hargai, tapi kita juga tekankan bahwa Tuhan mengharapkan kita bukan saja menjadi berkat buat keluarga kita, tapi buat orang lain pula. Dan Tuhan memberkati kita supaya kita dapat menyalurkannya kepada yang lain. Nah, kita terus mesti memang tekankan itu kepada dia. Sebab kalau enggak Pak Gunawan, hal ini bisa menjadi pertengkaran dalam keluarga. Misalnya si istri tergerak mau membantu orang yang kesusahan. Suami berkata, enggak usah. Kita punya kebutuhan sendiri kok, masih banyak kok. Jadi selalu ukurannya adalah kita masih perlu. Ya memang kalau ngomongin kita masih perlu nggak ada habisnya. Nah, jadi ya kalau si istri orang yang memang murah hati, suaminya adalah orang yang nggak murah hati, nah biasanya ini menjadi nanti masalah dalam pernikahan. Iya, terutama itu kalau menyangkut keluarganya istri gitu loh Pak, jadi mertuanya atau apa, yang dia sama sekali nggak mau tahu gitu. Ya, ada orang yang seperti begitu, ada orang yang nggak mau tahu orang tuanya sendiri juga, ya ada juga. Tapi ya ada orang yang hanya mikirkan keluarganya, termasuk orang tuanya, tapi kalau orang tua si istri ya dia nggak mau, itu urusan orang keluarga istrinya lah, bukan dia gitu. Jadi ya saya kira tadi Pak Gunawan sudah angkat satu kata, yaitu murah hati. Jadi itu adalah kualitas yang penting ya dalam diri seorang pria. Iya, Pak Paul,
kalau kita sudah berbicara tentang bertanggung jawab terhadap beberapa pihak itu, kesimpulannya apa Pak Paul? Saya akan kutip dari Amsal pasal 19 ayat 22 dan 23. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Kesetiaan dan takut akan Tuhan adalah dua kualitas yang harus kita temukan pada calon suami kita. Ini yang saya coba rangkumkan dalam topik pembahasan kita mengenai bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab dalam pengertian dia setia dan dia takut akan Tuhan. Sebaliknya di Amsal dikontraskan kebohongan dan tidak takut akan Tuhan adalah dua kualitas atau sifat yang mesti kita hindari. Kalau suami atau calon suami belum apa-apa kok udah mulai bohong-bohong, nah itu berbahaya. Kalau belum kita menikah kita lihat dia nggak ada takutnya sama Tuhan, itu juga adalah tanda awas. Jadi sebenarnya sebelum seseorang itu memasuki hidup pernikahannya, harus betul-betul membuka mata untuk melihat calon teman hidupnya ini gitu Bapak ya, baik si suami maupun si istri. Betul, dan kita kembali kepada poin pertama yang kita angkat pada pembukaan, bahwa keberhasilan pernikahan ditentukan sangat banyak oleh persiapan yang baik. Makin baik persiapan, makin besar kemungkinan kita dapat membangun pernikahan yang baik. Tetapi ada orang yang memikirkan kalau terlalu banyak pertimbangannya, tidak menikah gitu loh Bapak. Ya kita batasi, ya kita nggak bisa memang mengharapkan semua sempurna, tapi seenggaknya beberapa poin yang kita angkat ya pada kesempatan ini dapat dijadikan pedoman. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang suami yang bertanggung jawab. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.